Nah, setelah itu yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Beliau merupakan sosok wali yang sangat berjiwa, berpikiran tajam, cerdas, jenius, intelek, kreatif, dan pintar. Ia merupakan suku yang berasal dari Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, beliau adalah sosok ulama yang cakap dalam berdakwah. Nah, setelah itu Raden Masyahid juga berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah yang didakwahi oleh Sunan Kalijaga tersebut sangatlah luas. Setelah itu Raden Masyahid juga dianggap mampu dalam berdakwah secara fakta, aktual, dan cerdas, sehingga banyak sekali orang-orang dari dakwahnya yang ingin memeluk agama Islam berkat dari Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Beliau merupakan sosok yang sebagai orang yang paling berjasa dalam berdakwah di Nusantara. Termasuk diantaranya yaitu ia sangat pandai bermain gamelan sebagai media dakwahnya. Setelah itu, Sunan Kalijaga juga mengarang berbagai karya-karya seperti wayang, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti dari masyarakat Jawa tersebut terhadap wayang yang dimainkan. Nah, setelah itu, dalam bidang budaya lainnya, beliau pun juga membolehkan semacam acara yaitu yang sama-sama bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu, beliau juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni ukir, setelah itu ahli dalam bidang sastra, ataupun dalam bidang seni pahat. Nah, salah satunya yaitu beliau merupakan sosok ahli dalam seni batik, corak batik, yang dimana karya tersebut merupakan sebuah karya dari Sunan Kalijaga. Contohnya saja, dalam bidang sastra yaitu kata-kata huruf bahasa Arab yang selalu diukir oleh Sunan Kalijaga. Nah, kelima yaitu ada Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan sosok ulama yang mendirikan pesantren di daerah Giri, yang dimana daerah tersebut merupakan daerah basis dalam menyebarkan agama Islam. Dan mayoritas santrinya atau para siswa pesantren tersebut yang sudah lama diasuh oleh Sunan Giri tersebut. Dan para santrinya berasal dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Nah, dari situ pesantren milik Sunan Giri tersebut lahir dai-dai yang hafiz Quran, dan juga kemudian mereka menyiarkan agama Islam hingga ke Pulau Jawa, hingga ke luar Pulau Jawa seperti Pulau Madura, Ternate, Maluku, hingga Tidore. Nah, setelah itu beliau merupakan sosok ulama yang sangat terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Nah, karya-karyanya berupa permainan atau tampang diantaranya Galagardi, Jumurun, Jelenggen, Jor, Ceblak-ceblak, Sueng. Nah, yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Raden Qasim atau Sunan Derajat, ia merupakan sosok ulama yang dimana beliau mendakwah dengan metode melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam yang berpusat di Lawang dan Sedayu, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah dakwahnya si Sunan Derajat tersebut. Nah, dalam bidang keseniannya beliau selalu mengubah tembang Jawa yang mencapai pangkur dan juga memainkan wayang di berbagai bidang. Salah satunya di bidang dalang. Contohnya saja ada gamelan Singo, mangkok yang masih tersimpan sampai sekarang di Museum Makam Sunan Derajat, dan merupakan salah satu bukti bahwa beliau merupakan
ulama yang pernah berdakwah lewat kesenian. Nah, setelah itu, selain kesenian, beliau merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan berjiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau berhasil membuat Papali Pilu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan atau pedoman kehidupan masyarakat Jawa. Nah, dalam upayanya, ia mencapai cita-cita luhur yang jangan menghiraukan rintangan.